Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi menyampaikan materi terkait dengan mata kuliah Jati Diri Unsud dengan tema potret kondisi pendidikan karakter. Pendidikan karakter tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tidak hanya mengajarkan teori. Yang tidak kalah pentingnya, pendidikan karakter juga mengajarkan sikap yang baik, afektif. Selain itu, pendidikan karakter juga mengajarkan bagaimana berperilaku yang baik dan mulia, yaitu aspek psikomotorik. Ini menjadi hal yang penting ketika teman-teman menjadi mahasiswa-mahasiswi di Universitas Jenderal Sudirman, maka teman-teman semuanya harus memiliki karakter yang mencerminkan nilai-nilai Jenderal Sudirman. Pendidikan karakter ini merupakan salah satu isu utama pendidikan di Indonesia, sehingga pendidikan karakter ini ditempatkan pada posisi yang sentral dan diberi alokasi waktu yang lama, kontinu dalam proses pembelajaran. Bahkan pemerintah Indonesia melalui Kemendikbud telah merumuskan kurikulum berbasis karakter, dan ini menjadi gerakan nasional agar supaya pendidikan karakter ini dimiliki oleh seluruh komponen bangsa, terutama peserta didik yang ada di Indonesia. Pendidikan karakter ini memiliki urgensi dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik. Oleh karena itu, konsep pendidikan karakter ini diharapkan peserta didik, teman-teman semuanya menginternalisasi dan mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia, sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang ternama, terdapat indikasi hilangnya nilai-nilai luhur yang melekat pada bangsa kita. Kejujuran, kebersamaan, kesantunan, tepos liro, gotong royong, dan karakter baik lainnya. Oleh karena itu, penting kiranya kita akan membahas terkait dengan pendidikan karakter sebagai media dalam menanamkan, menguatkan nilai-nilai pendidikan karakter bagi mahasiswa yang notabene mahasiswa ini adalah agen of change, generasi penerus bangsa, agen perubahan dan pemimpin di masa depan. Tentunya dengan derasnya informasi globalisasi, banyak tantangan yang muncul untuk membentuk karakter yang luhur. Semakin maju teknologi saat ini, semakin kuat pengaruh kebudayaan yang tidak sejalan dengan kebudayaan Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya usaha
untuk mempertahankan nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan dua kata, yaitu pendidikan dan karakter. Pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Artinya, pendidikan kita itu memang didesain, direncanakan oleh negara, oleh pemerintah, oleh sekolah, sehingga proses pembelajaran agar supaya peserta didik mampu aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi proses pendidikan itu dalam rangka mengembangkan potensi yang dimiliki oleh teman-teman semua. Sehingga mahasiswa-mahasiswi memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Apapun disiplin ilmu kita, maka di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengamanahkan kita semua agar memiliki nilai spiritual keagamaan. Yang nomor dua, memiliki kemampuan pengendalian diri, emosi kita, ya, sekaligus memiliki kepribadian. Nah, kepribadian yang kita miliki harus mencerminkan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Selain memiliki kepribadian, kita dituntut juga memiliki kecerdasan. Kecerdasan intelektual yang kita miliki, kemampuan kognitif yang kita miliki, kemampuan kita bersaing dengan negara-negara yang lain. Selain itu, kita juga diamanahkan dalam undang-undang untuk memiliki akhlak mulia. Akhlak mulia ini erat dengan pendidikan karakter. Kita harus bangga dengan perilaku, akhlak, etika, moral yang telah ditanamkan oleh generasi-generasi sebelum kita. Selain itu, kita juga dituntut di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional memiliki keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Inilah pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga apa yang kita dapatkan di perguruan tinggi harus mampu menjawab persoalan terkait dengan diri kita, persoalan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang nomor dua, kita juga akan membahas terkait dengan apa itu karakter. Karakter itu adalah sesuatu yang terlihat, terdiri dari sifat-sifat baik berupa bentuk perilaku akhlak mulia yang sesuai dengan moral. Ia dapat dikatakan sebagai bentuk perilaku konkret, perilaku yang bisa diimplementasikan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Perilaku yang tercermin dengan memperlihatkan sifat-sifat mulia dengan ciri moral yang kemudian itulah disebut dengan karakter. Karakter juga menunjukkan identitas diri, jati diri yang melekat pada masyarakat, bangsa, dan negara yang memiliki sifat terbuka dengan menghadapi berbagai macam perubahan dan memilih secara kritis, ya. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus dimulai dari sesuatu yang konkret, ya. Oleh karena itu, salah satu faktor ketidakmampuan seseorang dalam berperilaku baik meskipun ia telah mempunyai pengetahuan terkait dengan kebaikan, karena dia tidak terlatih untuk melakukan kebaikan itu. Oleh karena itu, maka kesuksesan pendidikan karakter
sangat tergantung pada ada tidaknya kemampuan, kemauan mahasiswa-mahasiswi untuk kemudian membiasakan perilaku-perilaku yang baik ini di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pengetahuan tentang kebaikan merupakan aspek pertama yang memiliki 6 unsur. Yang pertama, kita harus memiliki kesadaran moral. Yang nomor 2, kita harus memiliki pengetahuan tentang nilai-nilai moral. Yang nomor 3, penentuan sudut pandang. Yang nomor 4, logika moral. Yang nomor 5, keberanian dalam mengambil keputusan. Dan yang keenam adalah pengenalan diri. Keenam unsur tersebut itu harus diajarkan kepada peserta didik, mahasiswa-mahasiswi untuk mengisi ranah kognitif kita, kemampuan di dalam akal kita. Oleh karena itu, cinta terhadap kebaikan adalah bentuk penguatan ranah emosi peserta didik, mahasiswa-mahasiswi untuk menjadi insan yang berkarakter. Pengetahuan ini terkait dengan bentuk sikap yang harus dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswi yang mencakup kesadaran akan jati diri, percaya diri, kepekaan terhadap orang lain, cinta kebenaran, pengendalian diri, dan kerendahan hati. Oleh karena itu, di dalam pendidikan karakter ini bisa disamakan dengan pendidikan budi pekerti, yang ini termasuk bagian daripada pendidikan afektif. Nah, pendidikan budi pekerti ini merupakan pendidikan watak, pendidikan kepribadian, dan pendidikan akhlak. Nah, pendidikan budi pekerti ini mempresentasikan sebuah upaya dalam menanamkan nilai-nilai luhur dan mulia pada jiwa setiap insan. Oleh karena itu, esensi dari pendidikan karakter adalah bagaimana mengembangkan potensi peserta didik sebagai pembelajar yang baik, yang selalu terikat dalam berpikir, merasakan atau berzikir dan bertindak terhadap nilai-nilai kebaikan. Kita tahu teman-teman semuanya, kita memiliki karakter yang sangat luar biasa, dan itu tercermin dalam diri Jenderal Sudirman. Ini tercermin dalam kehidupan Jenderal Sudirman. Oleh karena itu, implementasi pendidikan karakter harusnya memperhatikan 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan berbasis kelas. Pendekatan ini biasanya diwujudkan dalam bentuk integrasi kurikulum dan pembelajaran. Maka tidak cukup mata kuliah yang nanti teman-teman semua dapatkan, mata kuliah prodi yang kemudian harus selaras dengan pendidikan karakter, kebaikan-kebaikan, nilai-nilai yang harus melekat di dalam kehidupan kita. Sopan santun, tepos liro, cara berpakaian. Ada aturan-aturan yang kemudian harus kita sepakati, dan itu masuk bagian daripada integrasi kurikulum dan pembelajaran. Mahasiswa dilarang memakai sandal ketika di kampus, memakai pakaian yang tidak sopan, ya, berkata jorok, ya, pola komunikasi yang tidak baik dengan dosen dan lain sebagainya. Ini cara bagaimana teman-teman mampu mempraktekkan pendidikan karakter terintegrasi dengan kurikulum dan pembelajaran. Yang nomor 2 adalah pendekatan kultur sekolah. Ini menunjukkan pola interaksi komunitas kampus yang berdasarkan aturan, moral, etika yang berlaku di kampus. Kita membuat desain bagaimana ada interaksi yang baik antara orang tua, antara mahasiswa, antara dosen,
sekaligus dengan kepegawaian. Ini penting, ada atmosfer baik, ada pendekatan kultur yang baik di dalam kampus. Yang nomor 3 adalah pendekatan komunitas. Ia mempresentasikan interaksi keseharian peserta didik dengan keluarga, masyarakat yang menjaga nilai munar. Oleh karena itu, ada 2 paradigma dasar dalam pendidikan karakter. Yang pertama, memandang bahwa pendidikan karakter dalam cakupan pemahaman moral yang sempit, ya, di mana paradigma ini telah disepakati adanya karakter tertentu yang hanya tinggal ditanamkan kepada mahasiswa-mahasiswi. Yang nomor 2, memandang pendidikan karakter ini dari perspektif pemahaman isu-isu moral yang luas. Nah, paradigma ini berpendapat bahwa pendidikan karakter sebagai sebuah pedagogis memposisikan peserta didik, mahasiswa-mahasiswi sebagai aktor utama dalam pengembangan karakter. Oleh karena itu, metode pendidikan karakter bisa mengikuti tradisi pendidikan agama, ya, melakukan metode-metode dan lain sebagainya, sehingga diharapkan melalui pendidikan karakter ini mahasiswa-mahasiswi mampu membiasakan perilaku baik yang sesuai dengan norma-norma akademik, norma-norma masyarakat, norma-norma bangsa dan negara. Saya kira begitu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.